Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Pada video kali ini kami akan membahas review jurnal yang berjudul Accounting, Territorialization and Power dalam mata kuliah akuntansi LKS. Jurnal ini membahas akuntansi dari sudut pandang yang berbeda. Jika selama ini akuntansi hanya dipahami sebagai alat pencatatan keuangan, maka dalam jurnal ini akuntansi dilihat sebagai alat yang memiliki kekuasaan dalam mengatur perilaku manusia dan kehidupan sosial. Melalui video ini, kami akan menjelaskan bagaimana latar belakang, tujuan, kerangka teori, pembahasan utama, hingga kesimpulan dari jurnal tersebut. Untuk yang selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang artikel ini berangkat dari meningkatnya peran akuntansi dalam kehidupan modern. Saat ini hampir semua aspek kehidupan dinilai dan diukur menggunakan angka mulai dari kinerja perusahaan, efektivitas lembaga publik, hingga produktivitas individu. Artikel ini berangkat dari keprihatinan akademik terhadap peran akuntansi yang semakin dominan dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Namun masih kurang dikaji secara kritis dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintah ataupun dan juga subjek manusia. Namun akuntansi sering dianggap sebagai sesuatu yang netral dan objektif, kawan-kawan. Padahal penulis artikel ini melihat bahwa akuntansi sebenarnya memiliki peran yang jauh lebih luas, yaitu ikut membentuk cara berpikir, bertindak, dan menilai diri manusia. Sayangnya, peran akuntansi sebagai alat kekuasaan dan pengendalian sosial ini masih jarang dibahas secara kritis. Dan yang selanjutnya ada tujuan utama artikel ini. Tujuan yang pertama ada memperkenalkan kajian sosial akuntansi dengan pendekatan pemikiran Michel Foucault, yang dikenal juga sebagai pendekatan Foucaultian. Yang kedua ada menjelaskan bagaimana akuntansi berfungsi sebagai teknologi kekuasaan, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku individu maupun organisasi. Yang ketiga, yaitu menunjukkan bahwa akuntansi merupakan praktik yang secara inheren bersifat territorialism, yaitu menciptakan dan mengatur ruang-ruang sosial dan ekonomi. Yaitu mampu menciptakan dan mengatur ruang-ruang sosial dan ekonomi melalui angka dan sistem pengukurannya. Selanjutnya ada juga teman-teman rangka teoritisnya. Penulis menggunakan kerangka Foucaultian, terutama dalam konsep conformality, yaitu rasional dan teknik dalam pengelolaan populasi, yaitu cara pemerintah dan institusi mengelola masyarakat melalui aturan dan teknik tertentu. Ada juga power atau kita kenal dengan knowledge, yaitu hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Apa sih itu, teman-teman? Yaitu yang menjelaskan bahwa pengetahuan termasuk akuntansi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Dan yang selanjutnya yaitu selain Foucault, artikel ini juga memanfaatkan beberapa gagasan. Yang pertama ada gagasan assemblage atau
deluge. Yang kedua ada problematization. Dan yang ketiga ada rationalities, programmes, and technologies of government. Akuntansi dipahami bukan sebagai alat yang netral, teman-teman, melainkan sebagai instrumen yang membentuk bagaimana cara berpikir kita bertindak individu dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka teoritis ini ada juga. Artikel ini juga bersifat konseptual dan teoritis, bukan peneliti empiris, kuantitatif, ataupun kuantitatif lapangan. Yaitu ada beberapa, yaitu dengan telaah literatur kritis, adapun analisis historis perkembangan riset akuntansi sosial, adapun sintetis berbagai studi sebelumnya yang menggunakan pendekatan Foucault. Dengan demikian, artikel ini berfungsi sebagai artikel konseptual dan pemetaan teori, bukan studi tunggal. Dan yang selanjutnya ada pembahasan utamanya nih. Pembahasan utamanya yang pertama ada akuntansi sebagai teknologi kekuasaan. Penulis menegaskan bahwa angka-angka akuntansi yang pertama ada membuat aktivitas individu menjadi terlihat, terukur, dan dapat dibandingkan, yaitu dengan melihat melalui laporan keuangan, anggaran, dan indikator kinerja juga. Yang kedua, ada mengubah keputusan subjek menjadi keputusan objektif berbasis angka. Yang bahwa dengan adanya standar dan target ini, keputusan yang awalnya bersifat subjektif berubah menjadi seolah-olah objektif dan rasional. Yang ketiga ada mengatur perilaku individu melalui standar kinerja dan resiko. Dan yang terakhir ada akuntansi membantu negara, organisasi, dan pasar dalam mengatur perilaku tanpa paksaan secara langsung, melainkan bisa melalui angka dan sistem penilaian. Dan yang yang kedua, ada akuntansi dan pembentukan subjek atau kita sebut dengan calculating self. Yaitu akuntansi berperan dalam menciptakan, yaitu manusia yang menghitung, seperti manajer, wirausahaan, pekerja, pensiun, warga negara. Individu juga didorong untuk menilai diri sendiri melalui kinerja finansial. Bagaimana kinerja finansialnya? Ada juga mengintegrasi norma efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir ada bertanggung jawab secara ekonomi atas kehidupan sehari-hari, kehidupan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya mengatur organisasi, tetapi juga membentuk identitas individunya juga. Dan yang C ada akuntansi dan territorialization. Konsep kunci artikel ini bahwa akuntansi bersifat
territorialization, yaitu menciptakan ruang fisik yang dapat dihitung, yaitu contohnya ada pabrik, rumah sakit, kantor, ataupun juga sekolah. Dan yang kedua, menciptakan ruang abstrak yang dapat dihitung, contohnya pusat biaya, pusat laba, kinerja organisasi, dan identitas individu. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya mencerminkan realitas, tapi menciptakan realitas sosial yang baru. Dan yang D, yang terakhir, ada akuntansi dan neoliberalisme. Akuntansi memainkan peran penting dalam yaitu penyebaran logika pasar di sektor publik. Ada privatisasi tanggung jawab individu, ada juga penguatan nilai kompetisi, efisiensi, dan akuntabilitas. Akuntansi membantu mengoperasionalkan ide-ide neoliberal melalui angka dan indikator kerja. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya mencatat realitas, tetapi juga menciptakan realitas sosial yang baru. Dan yang selanjutnya ada kontribusi ilmiah. Artikel ini memberikan kontribusi penting. Yang pertama ada memperluas pemahaman akuntansi sebagai praktik sosial politik. Yang kedua yaitu menghubungkan akuntansi dengan teori kekuasaan dan pemerintah. Dan yang ketiga ada menawarkan konsep territorialization sebagai kontribusi teoritis utama. Dan yang keempat ada menjadi rujukan penting dalam riset akuntansi kritis dan sosiologi akuntansi. Yang selanjutnya ada kelebihan dari artikel ini. Salah satunya yaitu kerangka teoritisnya sangat kuat dan mendalam. Ada juga sintetis literatur, luas dan komprehensif. Dan yang ketiga ada relevan untuk studi akuntansi, sosiologi, dan ilmu pemerintah. Dan yang terakhir ada memberikan perspektif kritis yang jarang dibahas dalam akuntansi konvensional. Ada juga keterbatasan dari artikelnya. Yang pertama ada bersifat konseptual, sehingga minim contoh empiris secara langsung. Dan yang kedua ada bahasa dan konsep yang cukup kompleks untuk pembaca pemula. Dan yang ketiga yaitu tidak secara spesifik membahas konteks negara berkembang. Ada kesimpulan, review, dan penutup. Secara keseluruhan, artikel Accounting Territorialization and Power ini merupakan karya akademik yang sangat kuat dan berpengaruh dalam kajian akuntansi kritis. Artikel ini bersifat menunjukkan bahwa akuntansi bukan sekedar alat teknis, melainkan instrumen kekuasaan yang membentuk ruang sosial, identitas individu, dan cara pemerintah mengelola masyarakat. Artikel ini juga direkomendasikan untuk mahasiswa dan peneliti yang tertarik pada akuntabilitas, akuntansi kritis, governmentality-nya, ada neoliberalisme, dan sosial filsafat akuntansi. Mungkin itu sekian presentasi kali ini. Semoga video ini dapat membantu memahami bagaimana kajian akuntansi kritis yang lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.